Banjir di Jombang, Jawa Timur semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Untuk membantu kebutuhan warga, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mendirikan dapur umum yang menyediakan nasi bungkus bagi 1.000 warga setiap harinya. Banjir meluas ke 8 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa sore. Bahkan di desa Jombo, Kecamatan Kesamben, ketinggian air terus bertambah. Titik terdalam banjir di desa Jombok saat ini mencapai 150 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak saat ini sudah diungsikan. Ada 2 titik pengungsian yang disiapkan BPBD. Di antaranya adalah kantor desa Jombok dan kantor desa Blibing, Kecamatan Kesamben. Sementara untuk kebutuhan konsumsi warga yang terdampak banjir, Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui tim Tagada juga telah mendirikan dapur umum di halaman kantor desa Jombok. Setiap hari, dapur umum tersebut diberi tugas menyediakan 1.000 nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga setiap pagi dan malam hari. Terkini, mulai pukul 12.10, trennya masih naik. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi harapan kami semoga hari ini tidak terjadi hujan lagi agar tren air bisa menurun. Meski ada yang mengungsi, namun tak sedikit warga yang memilih tetap bertahan di rumahnya. Selain menjaga rumah, mereka juga ingin menjaga dan menyelamatkan hewan ternaknya yang ada di dalam kandang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat tingkat menteri terkait dengan antisipasi cuaca di Jabodetabek. Kemenko PMK bersama dengan BNPB dan BMKG serta pemerintah Provinsi Jakarta berencana melanjutkan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang berlebih di wilayah Jabodetabek. Infrastruktur air yang sudah ada nantinya akan dioptimalkan melalui perawatan, juga melalui kesiapan dari para petugas teknis di lapangan. Tidak hanya itu, Menko PMK dan pihak terkait juga akan membentuk posko bersama di BNPB dalam rangka mempermudah pengawasan dan mempermudah koordinasi dari waktu ke waktu. Curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan NTT, dan kita antisipasi betul di semua daerah termasuk juga di wilayah Jabodetabek. Pagi hari ini kita menjalankan rapat, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi. Dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Operasi modifikasi cuaca, meskipun pemerintah DKI juga sudah melaksanakan, BNPB memperkuat ya, termasuk yang di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Nah, langkah-langkah ini juga kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrim. Kalau kita lihat di Jakarta 1-2 hari ini adalah salah satu bukti bahwa operasi modifikasi cuaca itu bisa tepat atau berhasil dilaksanakan. Semakin meningkat, artinya kemarin alhamdulillah karena Bapak Gubernur juga sudah melakukan modifikasi cuaca, jadi yang harusnya lebat itu tanggal 7-8 itu bisa dikendalikan ini. Nah, ini akan berlanjut tanggal 15, terutama yang perlu diwaspadai. Menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah, kemudian ya puncaknya itu sekitar tanggal 15 bisa mencapai 100 mm per hari hujannya. Sehingga perlu diwaspadai. Kemudian penyebabnya antara lain bukan satu-satunya, terutama adalah bibit siklon tadi.
ada dua sistem yang saling bersinergi selain faktor-faktor yang lain terutama La Nina. Ini musim menjelang puncak musim hujan yang diperkuat dengan efek La Nina lemah, kemudian juga Madden Julian Oscillation yang gerombolan awan-awan dari arah Samudra Hindia barat Indonesia itu. Jadi kombinasi seperti itu.